Langkah Presiden Joko Widodo memberi penghargaan Bintang Mahaputra kepada 6 hakim Mahkamah Konstitusi mendapat kritik. Sejumlah lembaga bantuan hukum khawatir penghargaan tersebut akan mengurangi independensi Hakim MK dalam menangani Judicial Review Omnibus Law. Presiden Joko Widodo disorot setelah menyerahkan penghargaan Bintang Mahaputra kepada 6 hakim Mahkamah Konstitusi. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendesak ke-6 hakim MK mengembalikan penghargaan yang diberikan Presiden Jokowi. Dikutip dari cnnindonesia.com, Direktur LBH Jakarta Arief Maulana mencurigai pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk intervensi Jokowi terhadap independensi hakim MK. Seperti diketahui, saat ini Jokowi sedang mendapat tekanan dari masyarakat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Setali tiga uang, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga menyatakan hal serupa. Ketua YLBHI Asfinawati curiga penghargaan itu sebagai imbalan agar MK dapat memproses gugatan Omnibus Law secara fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif. Asvin juga mempertanyakan tujuan pemberian penghargaan kepada salah satu dari 6 hakim tersebut, yakni Arief Hidayat. Sebab Arief sempat mendapat sanksi 2 kali akibat ulahnya yang melanggar kode etik sebagai hakim. Meski demikian, Asvin berharap ke-6 hakim MA penerima Bintang Mahaputra tak kehilangan independensi mereka, terutama dalam menangani Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko mengklaim penghargaan tak mengganggu independensi para hakim MK. Menurutnya, dalam hal ini Jokowi berposisi sebagai kepala negara. Bahwa Bintang Republik Indonesia itu diadakan dengan tujuan untuk memberikan kehormatan istimewa kepada mereka yang berjasa sangat luar biasa. Apakah pemberian tanda kehormatan kepada para hakim MK itu tidak mengurangi independensi? Tidak, karena di sini posisi Presiden selaku kepala negara. Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi gelar Bintang Mahaputra kepada 6 hakim MK. 3 diantaranya, yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Aswanto menerima Bintang Mahaputra Adiprana. Sementara itu, 3 hakim lain yakni Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul menerima Bintang Mahaputra Utama. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendorong 6 hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan penghargaan Bintang Mahaputra yang diberikan Presiden Joko Widodo pada Rabu yang lalu. LBH Jakarta menyatakan kecurigaannya bahwa penghargaan tersebut sebagai bentuk intervensi Jokowi terhadap independensi kehakiman di MK. Terlebih saat ini beberapa elemen masyarakat yang sedang mengajukan Judicial Review Omnibus Law Cipta Kerja. Lalu bagaimana insan media memandang hal tersebut? Malam ini saya sudah ditemani narasumber saya, ada Revolusi Riza Wapemret CNN Indonesia TV. Mas Revo, selamat malam. Selamat malam, Mas. Dan ada Anugrah Perkasa, redaktur pelaksana CNN Indonesia.com. Mas Nugi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Eva. Ya, saya ke Mas Revo dulu. Pemberian Bintang Mahaputra kali ini terus disoroti, ada polemik, ada kritik. Sebelumnya ada masalah pemberian kepada Gatot Nurmantio, sekarang ada kecurigaan intervensi terhadap independensi hakim MK. Kalau dari catatan Mas Revo, apa yang kemudian patut disoroti? Ya, kita memang tidak bisa menyalahkan kalau misalkan muncul kecurigaan ini bentuk intervensi gitu ya. Karena memang ketika Bintang Mahaputra ini diberikan, Mahkamah Konstitusi itu sedang menangani kasus di mana salah satu tergugatnya itu adalah pemerintah Republik Indonesia atau presiden gitu ya, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law gitu. Nah, ketika kemudian penghargaan Bintang Mahaputra ini diberikan kepada 6 hakim konstitusi di saat sedang menangani kasus, maka muncul kecurigaan seperti itu. Atau kita semua bertanya-tanya gitu ya, apa sebenarnya, kenapa diberikan gitu. Nah, wajar kalau kemudian muncul apakah ini bentuk intervensi atau akan mempengaruhi independensi gitu. Nah, sekarang memang bolanya ada pada
para hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani kasus judicial review untuk Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, publik tentu akan melihat, apalagi persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi itu kan bisa diakses secara terbuka gitu ya. Nah, kalau misalkan memang nantinya kekhawatiran pengaruh independensi terhadap hakim MK ini terbukti, maka kan publik bisa menilai gitu. Yeah. Nah, kita semua sih berharap para hakim Mahkamah Konstitusi ini bisa tetap independen gitu. Walaupun memang ya kalau memang banyak orang bertanya-tanya, kalau kita melihat para peraih atau yang mendapatkan bintang Mahaputra ini kan jarang terjadi hakim MK yang sedang aktif mendapatkan penghargaan tersebut gitu. Nah, ini yang membuat kemudian orang banyak yang bertanya-tanya gitu. Mengapa kemudian mereka layak sampai mendapatkan bintang Mahaputra begitu ya? Jadi ada ya, kalau layak mungkin memang layak ya, mungkin bisa jadi gitu. Karena memang ini kan melalui proses panjang gitu, ada lembaga yang menilai itu. Tapi kemudian pertanyaan bisa jadi muncul karena sedang menangani kasus gitu. Ini masalah momentum begitu ya, Mas Revo? Kira-kira begitu, masalah momentum. Mas Nugi, ya, dari sekian banyaknya tokoh kemudian kemarin sempat disoroti, ada Gatot Nurmantio, lalu sekarang Hakim Konstitusi. Mengapa kemudian ini menjadi menarik begitu bagi publik, Mas Nugi? Saya melihatnya persoalan ini nggak sekedar persoalan independensi, tapi persoalan kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam 8 bulan terakhir misalnya, sekarang pemerintahan Jokowi itu digerus oleh persoalan kepercayaan, dari persoalan COVID-19, kemudian ditambah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terus yang ketiga penegakan hukum ya terkait dengan COVID itu tidak terjadi. Nah, ketika ada pemberian bintang jasa Mahaputra terhadap hakim MK, maka warga dan media sendiri mempertanyakan mengapa itu terjadi sekarang. Kita tahu kemarin hakim MK baru saja dikasih macam hadiah ya. Jadi mereka akan menjabat sampai lebih dari 2024 dan usia minimal mereka sekarang itu dari kalau nggak salah 55 menjadi sampai 70 tahun. Nah, jadi ada semacam rentetan, ada semacam dugaan pemberian antara pemerintah dan DPR kepada kekuasaan legislatif, kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi wajar ketika ada rangkaian persoalan ini, maka muncul ada persoalan dugaan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Mau apa lagi nih dengan ini? Baik, jadi artinya ada rentetan begitu ya, tidak hanya momentum pemberian bintang Mahaputra, tapi kemudian ada gestur dari pemerintah yang membuat akhirnya masyarakat mulai lebih agak skeptis begitu ya dengan pemberian bintang Mahaputra. Tapi kalau kemudian tadi Mas Nugi katakan akhirnya yang menjadi sorotan adalah pemerintah, dalam hal ini presiden. Sebetulnya kan penunjukan tokoh yang mendapat gelar ini kan ada prosesnya, seperti yang tadi Mas Revo bilang, ada dewan gelar, tanda jasa dan juga tanda kehormatan. Tapi ujung-ujungnya menimbulkan kecurigaannya tapi ke presiden begitu ya, Mas Nugi? Iya, saya kan melihat begini, pemerintahan Jokowi sekarang kan masuk yang periode kedua ya. Dari sejak awal 2019 dia menjabat untuk kedua kalinya. Presiden Jokowi dikenal sebagai presiden yang memberikan politik secara akomodatif kepada semua pihak ya, termasuk lawan-lawan politiknya. Nah, tidak hanya di kalangan legislatif, tapi saya kira ini juga sudah masuk ke ranah yudikatif dalam konteks ini. Jadi saya malah berpikir lebih jauh lagi Mbak Eva. Jadi sebenarnya 2024 itu sudah dipikirkan sama Pak Jokowi sebenarnya. Karena Mahkamah Konstitusi, hakim yang sekarang, dengan adanya perubahan Undang-Undang MK saat ini, itu mereka akan menjabat sampai 2024, bahkan lebih. Karena usia maksimal mereka sampai 70 tahun mereka bisa menjabat. Dan satu kali dipilih itu 15 tahun. Jadi
saya berpikirnya nakal saja ya, sampai 2024 itu ya kita nggak tahu nanti apakah MK bisa terganggu independensinya atau tidak. Oke, tapi kalau kemudian tadi seperti Mas Nugi katakan sudah begitu banyak hadiah yang diberikan kepada quote and quote gitu ya, hadiah yang diberikan kepada hakim konstitusi, mengapa kemudian ini juga menjadi signifikan begitu, Mas Revo? Gimana? Gimana, Mbak? Kalau kemudian tadi Mas Nugi kan sempat mengatakan bahwa hadiah untuk hakim MK ini sudah ada beberapa begitu ya, Mas Revo, termasuk juga bintang penghargaan ini. Mengapa kemudian ini juga akhirnya menjadi signifikan begitu, pemberian bintang anugerah penghargaan utama ini? Ya karena menjadi signifikan karena memang Bintang Mahaputra ini kan salah satu penghargaan yang tertinggi ya kepada masyarakat sipil gitu, atau kelompok militer yang berjasa terhadap masyarakat sipil gitu. Dan ini ketika orang mendapatkan Bintang Mahaputra ada beberapa konsekuensi yang akan atau apa ya semacam keistimewaan yang akan didapatkan. Jadi memang Bintang Mahaputra ini kan tidak sembarangan gitu. Artinya tahun ini aja dari sekian ratus ada 260 juta penduduk Indonesia, 71 diantaranya yang bisa mendapatkan. Artinya ini kan orang-orang terpilih gitu yang melalui seleksi yang sangat ketat seharusnya. Gitu. Nah memang kalau kita melihat kinerja dari hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi gitu, mereka kan memang memiliki peran yang cukup signifikan untuk peradilan di Indonesia, perundang-undangan di Indonesia. Kalau dikatakan apakah layak atau tidak tentu debatable gitu ya. Betul. Tapi kalau melihat pentingnya fungsi dari Mahkamah Konstitusi dan kerja-kerja hakim MK, kemudian kalau misalkan disandingkan dengan penerima yang lain, bisa jadi memang dinyatakan mereka layak lah untuk mendapatkan. Masalahnya di momentumnya adalah diberikan ketika sedang berkasus. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi publik gitu. Kalau misalkan diberikan sebuah penghargaan diberikan pada saat menangani kasus, sementara kasus itu menyangkut dari yang memberi penghargaan ini kan dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi. Nah kita akan melihatlah bagaimana kerja-kerja hakim Mahkamah Konstitusi setelah mendapatkan Bintang Mahaputra ini. Kita media yang akan ikut mengawasi gitu, publik dan media akan mengawasi gitu. Kalau misalkan ternyata memang secara independensi, kemudian secara putusan-putusan itu bisa dipertanyakan, tentu ada saluran-salurannya yang akan bisa kita semacam mempertanyakan lah. Gitu. Karena kan walaupun hakim konstitusi itu kan hakim Mahkamah Konstitusi itu kan masih tetap bisa diadili secara etik. Gitu. Ya. Masih ada proses untuk mencari keadilan begitu ya kalau kemudian ada putusan yang dicurigai tidak independen. Kalau kemudian tadi Mas Nugi sempat mengatakan masalah politik akomodatif begitu yang kemudian dibaca dari Presiden Jokowi sebelumnya. Apakah Mas Revo juga melihat hal yang sama kalau bicara momentum misalnya? Mengapa kemudian Presiden Jokowi tidak sensitif melihat pemberian Bintang Mahaputra utama ini di saat terjadinya sedang berlangsungnya begitu ya ada proses sengketa dengan Omnibus Law ini? Apakah kemudian sepakat begitu dengan melihat memang ini adalah politik akomodatif yang memang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi? Ya kalau melihat rekam jejaknya Presiden Jokowi dalam berpolitik kan seperti itu. Jadi saya sih tidak sepakat dengan Mas Nugi ya. Contoh gitu ketika 2014 terpilih, kemudian pada saat itu secara komposisi di kabinet tidak cukup menguntungkan. Kemudian Presiden melakukan politik-politik akomodatif kepada lawan-lawan politiknya sehingga kemudian secara komposisi di parlemen pendukung Jokowi JK pada waktu itu lebih dominan dibanding oposisi. Nah, ketika 2019 kita juga melihat gitu bagaimana ketika Presiden Jokowi itu memberi ruang kepada lawan-lawan politiknya di Pilpres 2019 gitu. Bagaimana misalnya rival terberatnya diberi kursi di kabinet misalnya dan kemudian ada
partai Gerindra mendapatkan tidak hanya di kursi Kemenhan tapi juga di KKP misalnya. Kemudian beberapa partai politik lain juga mendapatkan beberapa pendukung-pendukung dari yang selama ini menjadi musuh ininya ya, musuh politiknya itu mendapatkan penghargaan seperti beberapa nama yang lain ya. Itu kan juga mendapatkan beberapa penghargaan waktu Fadlizon misalnya dan beberapa nama yang lain. Nah, akhirnya rekam jejak itulah yang membuat orang kemudian wajar kalau menilai, kita semua menilai ini juga salah satu bagian dari akomodasi presiden ketika sedang menjalankan pemerintahannya supaya semua langkah-langkah politiknya itu menjadi lebih mulus, kira-kira seperti itu. Oke, dengan pemberian anugerah kepada tokoh-tokoh tertentu, termasuk juga ada satu yang kemudian juga disoroti begitu ya, sebelumnya Gatot Nurmantio. Apa kemudian dampak dari momentum ataupun seremonial pemberian bintang penghargaan ini ke depannya? Mungkin ke Mas Nugi dulu. Ya, saya melihat memang persoalannya memang direkam jejak aja sebenarnya Mbak Eva. Jadi 2014 betul tadi Mas Revo sebut bahwa ada politik akomodatif itu dijalankan sejak awal, sejak periode pertama sampai yang paling terlihat adalah sekarang ketika Prabowo yang dulu jadi lawan kemudian jadi bagian dari menteri. Nah, pemerintah pasti memang punya alasan bahwa dia memberikan sesuatu atau penghargaan kepada masyarakat atau pihak-pihak tertentu terkait dengan jasa dan macam-macam. Tapi persoalannya adalah persoalan itu akan menjadi selalu politis ketika ada momen-momen tertentu macam ini. Gitu. Dari awal saya sebutkan tadi bahwa ini persoalan kepercayaan. Oke. Dari ya saya nggak usah jauh-jauh aja sejak COVID saja, dari persoalan data, dari persoalan transparansi dan macam-macam, sampai sekarang persoalan omnibus law yang sekarang digugat oleh beberapa pihak di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Oke, Mas Revo sepakat kalau memang hal ini kemudian akhirnya membuat kepercayaan masyarakat atau kepercayaan publik terhadap pemerintah ini mau tidak mau akan terpengaruh dan semakin berkurang begitu ya dengan adanya banyaknya polemik dan juga beberapa persoalan yang masih belum juga terselesaikan termasuk masalah COVID. Ya memang kan selama beberapa minggu terakhir ini salah satu PR dari pemerintah sekarang itu kan soal tingkat kepercayaan publik yang semakin menurun. Ya, dari survei terakhir lebih dari 50% penduduk Indonesia itu tidak cukup puas gitu dengan kinerja pemerintahan, terutama terkait dengan COVID-19, kemudian beberapa hal yang lain ya, bagaimana kemudian langkah-langkah politik presiden gitu, kemudian bagaimana misalnya aparat hukum menangani aksi demonstrasi misalnya, itu yang membuat muncul lagi kemudian polemik ketika omnibus law dan kemudian ketika kemarin akhirnya memberikan penghargaan gitu ya Mbak Eva ya. Penghargaan itu kita lihat nama-namanya beberapa kan kontroversial. Gatot Nurmantio misalnya diberi ketika sedang beberapa waktu sebelumnya cukup keras gitu bersuara terhadap pemerintah gitu. Itu juga menjadikan kita semua bertanya-tanya apakah ini bagian dari politik gaya Jawa gitu yang ini kan kita nggak bisa lepas dari kultur ya Mbak gitu, apa kultur di belakang seorang pemimpin gitu. Kalau dalam kultur Jawa itu kan kita mengenal kalau huruf Hono Coroko, Doto Sowolo dan sebagainya itu huruf-huruf itu kan akan mati menjadi konsonan, dari vokal menjadi konsonan itu ketika dipangku. Nah falsafah seperti itu yang kemudian kita semua berpikir bahwa banyak orang yang berpikir bahwa ini salah satu gaya politik presiden gitu untuk merangkul musuh-musuh politiknya sehingga tidak kritis atau apa namanya langkah-langkahnya itu mendukung kebijakan pemerintahan. Nah ini yang kemudian kita semua banyak yang harus melihat ini bagian dari gaya politik presiden gitu. Nah persoalan memang bagaimana ini kan bintang penghargaan sudah diberikan dan kemudian sudah diterima gitu ya. Yang menjadi masalah kan di situ. Nah
banyak orang berharap bintang penghargaan kepada hakim Mahkamah Konstitusi itu dikembalikan, tapi kan tidak diterima. Ini kan diterima kenyataannya. Nah, kita kan lihat bagaimana ke depannya gitu kan. Ini yang perlu kita soroti bersama gitu. Bagaimana kita kemudian mengawal kerja-kerja dari hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, itu akan menjadi PR kita semua media untuk melihat apakah betul memang Bintang Mahaputra ini akan mempengaruhi independensi hakim MK. Kita akan lihat ke depannya. Kita akan jeda, Mas Revo, Mas Nugi, kita akan bahas satu topik lain. Ini soal Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang mengingatkan semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Apa pesan di balik seruan ini? CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda.